Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali episode dengan judul Jangan Sekutukan Cintaku yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kulantunkan kembali dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai kekasih, ku ciptakan dari tanah dan badan. Ku beri nama manusia, dan pula ku perankan ke kanan dan ke kiri. Itulah sempurnaku, kau kekasihku, kau ciptaanku, kemanapun kau bersamaku. Takkan terlepas dari kasihku, tanpa aku kau tak pernah ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kau kekasihku, kau ciptaanku. Bagi orang-orang yang sudah berbaiat, bagi orang-orang yang sudah meninggalkan kerajaan kemanusiaannya, akan merasa bergetar, akan merasa indah kehidupan ini. Karena apa? Karena manusia hanyalah diperankan oleh Allah. Karena manusia hanyalah dihidupi oleh Allah. Kemanapun bertindak, hati selalu lillah. Kemanapun kita berjalan, hati selalu lillah. Dari bangun tidur hingga tidur lagi, semua diperankan Allah Ta'ala. Kemanapun kau selalu bersamaku. Karena tanpa aku, kata Allah, kau tak pernah ada. Jadi tanpa Allah kita manusia ini tak ada. Jadi adanya kita manusia ini karena adanya Allah. Karena diciptakan Allah. Karena diperankan Allah. Karena diperjalankan Allah. Karena dikuasakan Allah. Karena dibicarakan Allah. Karena dilihatkan Allah. Karena didengarkan Allah. Karena dirasa-rasakan di dalam hatinya. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Allah lah yang membolak-balikkan hati. Jadi bagi orang-orang yang sudah berbaiat dan orang-orang yang sudah kembali ke rahmatullah, hatinya tidak akan tergoda oleh iblis dan setan lagi. Karena hatinya sudah kembali ke rahmatullah. Jadi innal awliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih hatinya. Karena apa? Karena manusianya sudah kembali ke alam ilahiyah. Karena manusianya sudah kembali ke alam akhiratnya. Karena manusia sudah kembali ke alam asalnya, di mana ia berada.
Jadi manusia sudah kembali ke asalnya, dari goib menjadi goib, dari tiada menjadi tiada. Jadi apa yang ditakutkan, jadi apa yang digelisahkan, jadi apa yang digundahkan, bila sudah Allah yang menjadi penerang hati para kekasihnya ini. Apapun masalahnya, apapun keadaannya, bila memang benar-benar sudah kembali pulang kepada Allah, sudah menjadi kekasih Allah, sudah tak ada bedanya lagi. Meskipun kata manusia lain memandang orang itu lagi jatuh miskin, sengsara, merana, kata penilaian orang lain. Akan tetapi bagi yang dinilai berhubung sudah lillah, sudah kembali ke rahmatullah, meskipun didudukkan di posisi apapun, kaya miskin sudah tak ada bedanya lagi. Karena para kekasih Allah itu sudah tidak memandang pangkat-pangkat itu, sudah tidak memandang penilaian-penilaian itu, karena manusianya sudah rela dan ridho hanya diperankan oleh Allah hal yang demikian itu. Jadi bukan masalah lagi bagi kekasih Allah, bukan masalah lagi apapun peran-peran yang diperankan pada dirinya. Hatinya tetap selamat, hatinya tetap sentausa bersama kekasihnya. Jadi tanpa Allah kita tak pernah ada. Jadi wujud mana antara Allah dengan diri kita? Selama ini kan yang wujud diri kita, sementara Allah gaib. Apakah kita tidak capek jadi Tuhan terus-menerus? Akhirnya kita disiksa dengan berbagai macam cobaan-cobaan, disiksa dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa. Karena kita tidak mau turun, tidak mau lengser kembali ke habitatnya, kembali kepada kemakhlukannya, kembali kepada ketiadaannya, maka ya disiksa terus. Jadi adanya perasaan takut, sedih, gundah gulana, dan siksa serta azab yang pedih itu kapan? Ketika manusianya masih merasa wujud, ketika manusianya masih merasa ada, ketika manusianya masih merasa hidup, ketika manusianya masih merasa berkuasa, ketika manusianya merasa bisa menyelesaikan semua urusan-urusannya. Itulah azab yang pedih. Maka disiksalah di dalamnya dengan penuh ketakutan dan ketakutan, dengan penuh kekhawatiran dan kekhawatiran. Karena hatinya tidak bertuhankan Allah, maka ya azab adanya. Itulah azab Allah, itulah lembah dosa, itulah lembah anar ketika Allahnya belum dituhankan, ketika Allahnya masih gaib bagi diri manusianya. Itulah azab Allah. Jadi puncak-puncaknya azab itu ada pada saat syakaratul maut. Puncak-puncaknya di sana. Disitulah hari perhitungan, disitulah hari penghisapan, diperhitungkan ulah dan keberadaan kita selama ini, diperhitungkan kezaliman-kezaliman kita selama ini, diperhitungkan apa-apa yang sudah kita akui sebagai milik kita selama ini, diperhitungkan semua, dicopot perlahan-lahan, dikelongkop satu persatu. Maka dari itu bagi orang-orang yang mau berbaiat, bertaubat,
dan mati, wajib rela ridho menanggalkan semua cinta-cintanya, menanggalkan hartanya, menanggalkan kepentingan-kepentingannya, menanggalkan ilmu-ilmunya, menanggalkan amal-amalnya, bahkan menanggalkan badan-badannya, menanggalkan hidupnya demi untuk ketemu dan berbaiat. Maka persyaratannya memang berat sekali bagi orang-orang yang tidak diberi hidayah. Berat sekali. Akan tetapi bagi orang-orang yang diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah, itu bukan hal yang berat. Malah itu hal yang membahagiakan, bebas dari penguasa-penguasa iblis dan setan di hatinya. Untuk melepaskan itu semua syaratnya harus ditinggalkan. Untuk bertemu Allah itu yang meninggalkan cinta-cinta selain Allah, meninggalkan persekutuan-persekutuan kepada Allah. Maka jangan sekutukan cinta Allah. Jadi saya lanjutkan dalil ini. Seolah saja kau berkarya karena dirimu sendiri. Seolah saja kau bicara karena dirimu sendiri. Dan seolah kau jauh dariku kekasihmu. Nah, inilah peristiwa-peristiwa keadaan-keadaan hati kita selama ini. Seolah saja kita bisa berkarya, seolah saja kita bisa bekerja, seolah saja kita bisa hidup, seolah saja kita bisa berbadan, seolah saja kita bisa berduduk, seolah saja kita bisa berdiri, seolah saja kita bisa sholat, seolah saja kita bisa ibadah, seolah saja kita bisa memasak, seolah saja kita bisa berilmu, seolah saja kita bisa beramal dan sebagainya. Seolah saja kau berkarya, seolah-olah saja, kelihatannya saja. Semua selama ini kita anggap karena diri kita sendiri. Karena kita tak bertuhan, mana mungkin bisa mengucap semua karena Allah. Tak mungkinlah manusia bisa mengucap lillahi ta'ala tanpa lewat pintu baiat, tanpa lewat pintu kematian. Dan seolah saja kau yang bicara karena dirimu sendiri, seolah saja kita bisa bertausiah, seolah saja kita bisa menyanyi, seolah saja kita bisa bersolawatan, seolah saja kita bisa memaki-maki, seolah saja kita mengumandangkan kebaikan-kebaikan, seolah saja kita bisa mengaji Al-Quran dan sebagainya, seolah-olah saja semua itu milikmu sendiri karena dirimu sendiri. Karena apa? Karena manusianya masih menjadi Tuhan, ya tidak sadar akan kezalimannya. Karena merasa manusianya yang jadi Tuhan, ya tak merasa ia telah mensekutukan Allah. Karena manusianya masih menjadi Tuhan, ya takkan pernah bisa sadar atas semua kezalimannya. Karena masih suka makan buah khuldi.
Jadi selama manusia masih makan buah khuldi, maka tak akan pernah berjumpa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selama manusia masih mentuhankan dirinya, selama manusia masih menggoibkan Tuhannya di hatinya, maka selamanya manusia tidak merasakan bahwa dirinya selama ini telah dzalimin, telah menjadi musuh Allah, tidak terasa. Karena tidak disadarkan oleh Allah. Dibutakan mata hati kita oleh Allah. Karena yang jadi Tuhan selama ini karena dirinya sendiri, linafsinya sendiri. Mari kita lanjutkan dalilnya. Dan seolah kau jauh dariku kekasihmu. Nah, selama ini seolah-olah Allah itu jauh dari diri kita. Karena apa? Karena yang kelihatan, karena yang wujud, karena yang nampak di dalam hati kita ya kan diri kita. Maka jauhlah Allah dari kita. Maka jauhlah kita di dalam bertuhankan Allah. Karena di dalam hati kita yang merajai semuanya masih diri manusianya. Jadi seolah-olah kau jauh dariku kekasihmu. Seolah-olah saja manusia menyangka jauh dari Tuhannya. Akan tetapi bagi orang yang sudah sampai kepada Tuhannya, oh ternyata semua Allah yang memerankan. Oh ternyata semua hanyalah sandirawanya Allah. Oh maaf, sandiwaranya Allah. Bagi orang-orang yang sudah berbaiat, maka manusia-manusia sudah tak akan pernah bisa mencelakainya. Karena apa? Karena manusia, karena makhluk sudah hancur lebur. Yang ada hanya Allah. Karena apa? Karena ia sudah melewati jalan kekiamatan, melewati jalan kehancuran alam semesta ini, kehancuran kehidupannya, kehancuran badaniahnya, kehancuran hidup manusianya, kehancuran kekuasaan manusianya. Ketika sudah terlewati itu semua, maka Allah berfirman, adakah Tuhan selain aku? Jadi dalilnya la ilaha illa ana. Jadi yang ada ya ingsun, ingsuni Allah, ingsuni urip, bukan ingsunnya. Jadi ingsun ini kata bahasa Jawa, kalau diartikan ingsun itu saya. Jadi sayanya di dalam ketika manusianya sudah goib, sudah mati kemanusiaannya, sayanya kembali kepada la ilaha illallah, zat yang menyaksikan dan zat yang bersaksi atas semua peran-peran dan semua ciptaannya, ya hanya Allah. Itulah Esa, itulah Ahad. Mari kita lanjutkan lagi, kita teruskan bait dalil yang terakhir. Jangan kau lupakan aku
kekasihku, janganlah kau sekutukan cintaku. Inilah pesan-pesan kekasihmu. Inilah pesan-pesan Rabb sebagai pencipta dirimu. Jadi indah dunia ini bila manusia kembali pulang kepada surganya, kepada keadamannya, bahwa hanya Adamlah yang bertempat di surga. Hanya manusia yang sudah kembali ke rahmatullah itulah orang-orang yang sudah di dalam surga. Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa teraplikasi di dalam hatinya tiada Tuhan selain Allah, maka ia sudah berada di dalam jannah atau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak usah nunggu nanti, karena nanti itu kan bayang-bayang. Semua adanya sekarang ini bagi orang-orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Bagi orang-orang yang sudah kembali kepada kekasihnya, maka janganlah kau sekutukan cintaku. Janganlah kau sekutukan cintaku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga semoga kita semua selalu di dalam kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.